selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas akuntansi keuangan 2. Baik, di pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan ke-10 ya, dimana di pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai laporan arus kas ya, dimana di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai teori terkait dengan laporan arus kas. Nah, di sini nanti kita coba menyusun ya laporan arus kas. Gitu ya. Baik, kita masuk pada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Diharapkan nanti Anda semua setelah mengikuti kelas mampu memahami mengenai metode penyusunan arus kas. Tujuan yang kedua, mampu menyusun laporan arus kas. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Baik, kita masuk dulu pada format laporan arus kas. Ya, jadi untuk penyajian laporan arus kas itu dibagi menjadi 3 ya. Di pertemuan sebelumnya juga sudah sempat dibahas bahwa di dalam laporan arus kas itu terdapat 3 aktivitas ya, atau dibagi menjadi 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, untuk aktivitas operasi sendiri ya, dalam penyusunannya ini ada 2 metode yang dapat digunakan, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, jadi khusus aktivitas operasi itu ada 2 metode ya yang bisa digunakan, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Itu ya. Baik, nah kita masuk pada tahapan penyusunan laporan arus kas. Nah, jadi dalam penyusunan laporan arus kas, sumber informasi apa saja yang dibutuhkan? Nah, ini yang pertama adalah laporan posisi keuangan komparasi. Ya, jadi ini merupakan laporan posisi keuangan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, laporan posisi keuangan ini adalah neraca. Ya, jadi kalau misalnya kita mau menyusun untuk laporan keuangan 2022 misalnya ya, kita juga harus menyajikan ya untuk laporan keuangan tahun 2021. Ya, biasanya itu disandingkan ya antara laporan keuangan 2002 dengan laporan keuangan 2021. Nah, itu merupakan laporan komparasi. Ya, jadi dikomparekan antara laporan tahun ini dengan tahun sebelumnya ya, atau periode tahun ini dengan periode tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi tahun berjalan. Ya, berarti laporan laba rugi tahun ini. Ya, kalau kita mau menyusun laporan keuangan tahun 2022, berarti nanti laporan laba ruginya adalah laporan laba rugi tahun 2022. Ya, kemudian yang ketiga adalah data-data lain yang diperlukan seperti catatan laporan keuangan ya, atau CALK. Kemudian kita masuk pada langkah-langkah penyusunan laporan arus kas. Ini yang pertama adalah menghitung perubahan saldo kas dan setara kas. Ya, jadi kita menghitung saldo kas dan setara kas ya, perubahannya itu kita bisa lihat dari laporan posisi keuangan komparasi tadi ya, di bagian aktiva, bagian kas. Nah, itu kita bisa hitung ya perubahan saldo kas dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang atau saat ini. Kemudian yang kedua, menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Ya, khusus aktivitas operasi saja. Kemudian yang ketiga, menghitung arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Ya, jadi sudah dipelajari kemarin bahwa untuk aktivitas operasi adalah keluar masuknya kas ya untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan ya, atau kegiatan utama perusahaan. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam aktivitas operasi. Nah, kalau investasi ini berkaitan dengan investasi perusahaan ya, seperti pembelian aset ya, atau misalnya investasi ke dalam surat berharga ya yang umurnya
panjang ya, atau lebih dari 1 tahun ya, karena untuk sekuritas atau surat berharga yang usianya 3 bulan ke bawah ya, 1 sampai 3 bulan misalnya, nah itu nanti dimasukkan ke dalam setara aset ya, setara kas ya. Jadi ini harus bisa mengidentifikasi mana sekuritas yang masuk ke dalam setara kas dan mana sekuritas yang masuk ke dalam investasi ya. Kemudian aktivitas pendanaan, nah ini berkaitan dengan misalnya pinjaman atau kredit, nah ini nanti dimasukkan ke dalam aktivitas pendanaan. Baik, selanjutnya kita masuk pada metode langsung. Nah ini kita mulai untuk menyusun ya laporan arus kas ya, kita pelajari untuk setiap aktivitasnya. Nah ini kita masuk pada aktivitas operasional. Nah untuk metode langsung, penyajian aktivitas operasi ini berdasarkan kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto. Kita lihat di sini. Nah ini gambar yang bersumber dari bukunya Kieso ya, Kieso Wigan di buku Intermediate Accounting. Nah, jadi untuk metode langsung ya, untuk memperoleh kas bersih dari aktivitas operasi, kita lihat di sini ya. Penerimaan kas. Nah, ini harus diidentifikasi dulu penerimaan kas berasal dari mana saja. Nah, ini yang pertama dari penjualan barang dan jasa kepada customer ya, jadi sales of goods and services to customers. Kemudian yang kedua, penerimaan kas berasal ya dari bunga dan dividen ya atas kredit dan investasi ya. Jadi misalnya nih si entitas atau perusahaan dia beli obligasi ya, kemudian tiap periodenya menerima bunga atau interest ya. Nah ini nanti masuk ke dalam penerimaan ya, atau hasil dari investasi ya, misalnya dividen ya, perusahaan beli saham. Nah kemudian dari saham tersebut kan diperoleh dividen. Nah dividennya ini masuk ke dalam penerimaan kas di aktivitas operasi. Selanjutnya dikurangi dengan cash payment ya, atau pengeluaran kas. Nah ini ada pengeluaran kas kepada suppliers ya, pengeluaran kas kepada employees ya, karyawan, kayak misalnya pembayaran gaji, upah. Kemudian ada pengeluaran kas for operating expenses ya, jadi biaya-biaya operasi ya, kayak misalnya biaya listrik ya, biaya air. Nah itu masuknya ke dalam biaya operasi. Kemudian ada for interest ya, misalnya perusahaan ini punya pinjaman ya, kemudian kan harus bayar bunga ya. Nah ini bisa dimasukkan ke dalam aktivitas operasi meskipun opsional ya, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, bahwa untuk bunga ini ya, ini ada 2 opsi, dia bisa dimasukkan ke dalam pendanaan maupun ke dalam operasional ya, tapi harus konsisten ketika dimasukkan ke dalam operasional ya, berarti untuk pencatatan di periode berikutnya masuk ke dalam operasional, tetapi ketika masuk ke dalam pendanaan maka di periode-periode berikutnya dia masuk ke dalam aktivitas pendanaan. Kemudian for tax ya, untuk pajak. Nah ini masuk ke dalam pengeluaran kas di aktivitas operasional. Nah nanti setelah penerimaan dikurangi dengan cash payment yang tadi sudah disebutkan, nah ini baru diperoleh yang namanya net cash dari operating activities ya, jadi kas bersih yang diterima dari aktivitas operasi ya, atau operasional perusahaan. Nah itu ya untuk metode langsung. Nah kemudian yang perlu diperhatikan lagi di dalam metode langsung ya, terkait dengan penerimaan kas dari customer ya.
Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk revenue from sales. Ya, pendapatan dari penjualan. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika penjualan tersebut dilakukan secara kredit. Kalau dilakukan secara cash kan jelas ya, kasnya masuk ya ke dalam perusahaan atau entitas. Nah, ketika penjualan dilakukan secara kredit, berarti itu akan dicatatkan sebagai account receivable ya, atau piutang. Ya kan? Ketika dilakukan penjualan secara kredit kan berarti piutang pada penjualan, ya bukan kas pada penjualan. Nah, ketika dilakukan penjualan secara kredit, nah ini juga perlu diperhatikan ya, karena nah ini ya, untuk revenue from sales ya atau pendapatan dari penjualan ini akan ditambahkan dengan penurunan dari account receivable dan dikurangi ya dengan peningkatan dari account receivable ya, ditambah decrease in account receivable or ya dikurangi dari increase in account receivable. Kenapa seperti ini? Kita lihat ya, bahwa ketika terjadi peningkatan account receivable ya atau peningkatan piutang, nah berarti kan otomatis di situ penjualannya akan dilakukan secara kredit nih, sehingga piutangnya nambah. Kasnya bertambah nggak? Nggak kan? Kasnya tidak bertambah. Yang bertambah apa? Yang bertambah piutangnya. Sehingga di sini perubahan dari penjualan barang yang dilakukan secara kredit itu tidak akan mempengaruhi kas. Ya, makanya di sini harus dikurangkan dari penerimaan penjualan di aktivitas operasi ya untuk laporan arus kas. Karena yang kita catat di sini hanya cash inflow dan cash outflow-nya saja ya, kas masuknya dan kas keluarnya saja. Nah, maka harus dikeluarkan ya atau dikurangi dari pendapatan penjualan. Nah, kemudian ketika terjadi decrease in account receivable atau penurunan pada piutang usaha atau piutang dagang. Nah, ini harus ditambahkan ke dalam revenue from sales. Karena apa? Karena ketika piutangnya berkurang, itu kan berarti dibayar oleh si customer. Ya kan? Ketika dilakukan pembayaran, maka perusahaan atau entitas mendapatkan kas atau mendapatkan uang. Nah, maka di sini dia akan menambah revenue from sales. Itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang perlu diperhatikan terkait dengan operating expense adalah ya, untuk mendapatkan cash payment for operating expense. Nah, itu harus ditambah yang pertama dengan increase in prepaid expense ya, atau beban dibayar di muka. Ketika ada pembayaran beban dibayar di muka ya, berarti itu harus ditambahkan ke biaya operasional. Ya, berapapun jumlahnya ya. Jadi misalnya nih dibayar sewa toko untuk 2 tahun ke depan. Nah, berarti kan pada saat pembayaran perusahaan ini kan mengeluarkan uang sebanyak pembayaran sewa selama 2 tahun ke depan. Misalnya per tahunnya 10 juta. Nah, berarti kan pada saat itu perusahaan harus mengeluarkan 20 juta. Nah, ini kan berarti ada kas keluar sebesar 20 juta. Sehingga di sini ya, yang sebesar 20 juta ini tadi harus dimasukkan ke dalam operating expense. Kemudian dikurangi dengan decrease in prepaid expense. Ya, dikurangi dengan penurunan beban atau biaya dibayar di muka. Ya, jadi kalau ada biaya dibayar di mukanya menurun, nah itu nanti harus dikurangin dari operating expense. Ya, kayak misalnya ketika dibebankan nih dalam 1 tahun, ya 1 tahun sudah berlalu, berarti kan itu nanti beban sewa pada beban sewa dibayar di muka, ya. Nah, itu kan ada pencatatan beban sewa dibayar di muka, tapi kan ini sudah tidak ada uangnya lagi karena ini untuk mencatat si beban sewa tersebut. Nah, maka di sini harus dikurangkan atau dikeluarkan dari biaya operasional.
ya, karena kan tidak ada uangnya sebenarnya, ya kan? Uangnya itu kan sudah dibayar pada saat awal membayar beban sewa dibayar di muka. Ketika dibebankan ke dalam biaya sewa, ya, misalnya bayar di Januari, ya, sewa dibayar di muka pada kas, ya kan, pencatatannya seperti itu kan. Nah, kemudian di akhir periode ketika harus dibebankan ke dalam biaya sewa atau beban sewa, itu kan berarti akan dicatat sebagai biaya sewa pada biaya dibayar di muka atau beban dibayar di muka. Nah, tapi kan ini tidak ada kas yang dikeluarkan di sini. Ini hanya mencatat beban sewa untuk keperluan pencatatan beban sewanya saja. Nah, di sini berarti ini harus dikeluarkan dari biaya operasional. Karena apa? Karena ini tidak mempengaruhi kas. Ya, tidak ada kas yang dikeluarkan di transaksi ini atau pencatatan ini. Maka di sini ya, ketika ada penurunan prepaid expense, ya, ini harus dikeluarkan atau dikurangi. Kemudian ditambahkan dengan decrease in accurate expense payable, ya, utang usaha, ya. Kalau misalnya utangnya bertambah, nah ini kan berarti kasnya bertambah, ya. Nah, kemudian dikurangi dengan increase in accurate expense payable, ya, dikurangi dengan peningkatan hutang. Nah, nanti yang perlu diperhatikan dalam metode langsung. Kemudian untuk metode tidak langsung. Nah, metode tidak langsung ini penyajian aktivitas operasi berdasarkan laba atau rugi neto yang disesuaikan dengan mengkoreksi pengaruh transaksi non-kas, penangguhan atau accrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan untuk beban yang terkait dengan arus investasi atau pendanaan. Nah, kalau tadi untuk metode langsung, ya, kita tentukan dulu akun-akun yang dibutuhkan, ya. Bentar, kayak ini tadi, ya. Nah, ini kita tentukan dulu akun-akun yang dibutuhkan atau pendapatan yang akan dimasukkan ke dalam arus kas dan pengeluaran yang akan dimasukkan ke dalam arus kas. Nah, kalau untuk metode tidak langsung, ya, ini kita hitung dari besarnya laba atau rugi neto, ya, nanti baru di adjustment, ya, atau baru disesuaikan, ya. Jadi dari misalnya kita mau menyusun nih laporan laba rugi tahun 2022, nah berarti itu kita akan cari dulu berapa sih laba rugi di tahun 2022. Nah, setelah itu baru kita sesuaikan, ya. Nah, cara menyesuaikannya bagaimana? Ini, ya, dari net income, ya, atau laba bersih, ya, yang dihasilkan dari laporan laba rugi ini akan ditambah dengan transaksi-transaksi berikut, ya, atau akun-akun berikut, ya. Misalnya ada depresiasi expense, ya, biaya depresiasi. Nah, ini kan kalau untuk biaya depresiasi itu kan juga tidak ada kas yang dikeluarkan, ya kan? Tetapi ini dimasukkan ke dalam laporan laba rugi, ya. Di dalam laporan laba rugi kan ada biaya penyusutan atau biaya depresiasi, tapi kan di sini tidak ada kas yang dikeluarkan, sehingga beban ini harus dimasukkan kembali dengan cara menambahkan ke dalam net income atau laba bersih. Kemudian ditambahkan dengan amortisasi of intangible, ya, ini sama, ya, penyusutan, tapi kalau untuk depresiasi kan pada tangible asset, ya, atau aset berwujud, sedangkan kalau amortisasi ini pada intangible asset, ya, atau aset tidak berwujud. Nah, kemudian ini, ya, ada penurunan decrease of receivable, ya, penurunan piutang, ini nanti harus ditambahkan, ya. Ada penurunan inventory, ya, karena ini inventory harus dipindahkan, ya, ke dalam aktivitas. Nah, kemudian untuk ini, ya, kemudian dikurangi deduction dengan ada amortisasi dari premi obligasi. Nah, nanti juga dikurangkan.
Ya, peningkatan dari piutang, peningkatan dari inventories. Nah, ini poin-poin ini ya nanti harus ditambahkan ke dalam net income atau dikurangkan ke dalam net income. Nanti mungkin lebih jelasnya ketika kita masuk pada kasus ya. Nah, kemudian metode langsung dengan metode tidak langsung. Apa sih keunggulan dari masing-masing metode? Kita lihat di sini. Untuk metode langsung, ya yang pertama ini akan menunjukkan penerimaan dan pembayaran kas dari aktivitas operasional. Nah, ini bisa tahu nih penerimaannya dari mana saja, pembayaran kasnya dari mana saja atau pengeluarannya dari mana saja. Karena kan tadi ditentukan dulu ya, income-nya dari mana saja, kemudian payment-nya dari payment-nya itu dari mana saja, itu kan ditentukan dulu ya kalau untuk metode langsung. Jadi bisa kelihatan penerimaannya dari mana, pembayarannya dari mana, pembayarannya kemana. Kemudian yang kedua, informasi dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran kas lebih dapat menjelaskan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi yang memadahi. Yang pertama adalah terkait dengan pembayaran hutang. Yang kedua, membiayai kembali kegiatan operasional. Dan yang ketiga, membayar dividen ke pemegang saham. Ya, jadi bisa lebih tahu kemampuan perusahaan ya dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasionalnya terkait dengan atau untuk nantinya membayar hutang, membiayai kembali kegiatan operasi dan dividen. Itu keunggulan dari metode langsung. Nah, untuk metode tidak langsung apa saja keunggulannya? Kita lihat di sini. Yang pertama, fokus pada perbedaan antara laba atau rugi bersih dengan arus kas bersih dari kegiatan operasional. Kemudian yang kedua, memberikan informasi yang menghubungkan antara laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Nah, kalau dengan metode tidak langsung ini akan lebih atau dapat memberikan informasi terkait dengan hubungan antara laporan arus kas, laba rugi, dan posisi keuangan. Terkadang kan gini ya, misalnya di dalam laporan laba rugi, labanya hanya 200.000 misalnya, ya, labanya 200.000. Nah, tetapi di dalam neraca, ya, kasnya, kasnya ini kan menunjukkan kas perusahaan, kasnya 300.000. Nah, yang 100-nya ini dari mana? Nah, ini bisa diketahui dengan menggunakan metode tidak langsung. Ya, misalnya tadi ada pembayaran-pembayaran atau penerimaan-penerimaan yang memang sebenarnya tidak mempengaruhi aset atau yang tidak mempengaruhi aset, tetapi di dalam laporan laba rugi itu harus dimasukkan ya atau harus dicatat. Baik, nah ini kita masuk ke ilustrasi ya atau kasus ya. Nah, mungkin dengan kasus ini nanti akan lebih jelas ya bagaimana menyusun laporan arus kas. Baik, kita lihat di sini. Ini berikut merupakan laporan posisi keuangan komparasi PT Porori untuk tahun buku 2019 dan tahun 2018. Nah, ini ya yang disebut sebagai laporan posisi keuangan komparasi ya atau neraca komparasi. Jadi di sini ada 2 tahun yang dibandingkan. Ya. Jadi tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di sini ada kas di tahun 2019 297.000, ini dalam ribuan ya. Nah, dalam ribuan rupiah berarti harusnya ini 297 juta. Tahun 2018 ini 153 juta. Piutang dagang 159 juta ya. Di tahun 2018 ini 117 juta. Kemudian persediaan tahun 2019 150 juta, tahun 2018 180 juta. Perlengkapan tahun 2019 18 juta, tahun 2018 27 juta. Ya, aset tetap 2019 1 miliar 260 juta, 2018 1 miliar 50 juta.
Kemudian akumulasi penyusutan ya, untuk tahun 2019 450 juta, tahun 2018 375 juta. Hak paten ini di tahun 2019 153 juta, di tahun 2018 174 juta. Sehingga total untuk sisi aktifanya ya sebesar 1.587 juta di tahun 2019 dan 1.326 juta di tahun 2018 ya. Baik, kita lanjutkan kembali di sisi pasifanya ya. Untuk hutang dagang tahun 2019 ini 153, tahun 2018 168. Turun ya berarti ya hutangnya ya. Kemudian accurate liabilities tahun 2019 itu 60 juta, tahun 2018 42 juta. Wesel bayar jangka panjang tahun 2019 nggak ada ya atau 0. Tahun 2018 450 juta sudah dibayarkan ya, sehingga di tahun 2019 0. Kemudian modal saham preferen ya, tahun 2018 nggak ada, tahun 2019 ada sebesar 525 juta. Nah berarti ini di tahun 2019 menerbitkan saham preferen ya. Kemudian modal saham biasa tahun 2019 dan 18 sama sebesar 600 juta. Kemudian ada premi saham preferen 120 juta, ada saldo laba ini sebesar 129 juta di tahun 2019 dan 66 juta di tahun 2018. Total pasifanya sama ya dengan aktifanya tadi. Di tahun 2019 ini 1.587 juta. Di tahun 2018 ini 1.326 juta. Baik, kita lihat untuk informasi lainnya. Yang pertama, untuk perubahan saldo akumulasi penyusutan hanya disebabkan oleh pencatatan pengakuan beban penyusutan tahun berjalan. Yang kedua, perubahan akun saldo laba disebabkan oleh pengakuan laba bersih dan pembagian dividen tahun berjalan sebesar 138 juta. Kemudian informasi ringkas laba rugi tahun 2019 adalah sebagai berikut. Nah, tadi ya informasi yang dibutuhkan untuk menyusun laporan arus kas kan informasi laporan keuangan ya, atau posisi laporan keuangan atau neraca komparatif tadi sudah ya. Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi tahun berjalan. Nah, ini ya berarti laporan laba rugi tahun 2019 karena di sini kita akan menyusun laporan kas tahun 2019. Baik, kita lihat di sini ya untuk laporan laba rugi tahun 2019 penjualannya sebesar 1.980 juta. Kemudian beban harga pokok penjualannya 1.089 juta. Kemudian laba kotor ya, ini diperoleh 891 juta ya dari penjualan dikurangi dengan HPP. Kemudian beban operasi ini sebesar 690 juta sehingga laba bersihnya 201 juta. Nah, ini untuk beban operasinya sudah diakumulasikan ya, jadi tidak dirinci. Baik, kita lihat selanjutnya. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah menentukan selisih saldo akun dalam laporan posisi keuangan. Ya, tadi kan kita sudah punya laporan posisi keuangan komparatif, kemudian kita bandingkan ya, kita tentukan berapa selisihnya. Baik, kita lihat di kas. Kas ini meningkat ya sebesar 144 juta. Piutang dagang ini juga meningkat sebesar 42 juta.
Persediaan turun ya, sebesar 30 juta. Tahun 2018 180, tahun 2019 150. Sehingga di sini turun sebesar 30 juta. Kemudian perlengkapan turun sebesar 9 juta. Aset tetap meningkat. Ya, ada pembelian ya di sini ya. Dari awalnya 1 miliar 50 juta jadi 1 miliar 260 juta, meningkat sebesar 210 juta. Akumulasi penyusutan. Nah, ini untuk akumulasi penyusutan juga meningkat sebesar 75 juta. Kan di sini asetnya bertambah ya, di tahun 2019 asetnya bertambah, maka otomatis akumulasi penyusutannya juga akan bertambah. Kemudian hak paten. Ya, hak patennya turun dari awalnya 174 juta jadi 153 juta, turun sebesar 21 juta. Selanjutnya untuk bagian pasifa ya, hutangnya turun sebesar 15 juta, awalnya 168 jadi 153 ya, hutangnya turun, hutangnya udah dibayar, maka turun sebesar 15 juta. Accurate liabilities ya, ini meningkat 18 juta. Wesel bayar jangka panjang ya, turun sebesar 450 juta. Kemudian modal saham preferen naik 525 juta. Modal saham biasa tidak ada peningkatan, tidak ada penurunan. Karena di tahun 2018 dan 2019 sama ya, di angka 600 juta. Kemudian premi saham preferen ya, premium saham preferen ini 120 juta ya, meningkat ya, karena tadi ada penerbitan saham preferen di tahun 2019. Nah, preminya ini sebesar 120 juta. Atau keuntungan ya, karena harga jualnya ya, harga jual saham preferennya ini di atas nilai nominal ya, maka biasanya ini muncul yang namanya premi, atau maka muncul yang namanya premi ya. Jadi ketika penjualan saham di atas harga nominalnya ya, maka perusahaan akan memperoleh premi atas penerbitan atau penjualan saham preferen. Kemudian saldo laba meningkat dari yang awalnya 66 juta menjadi 129 juta. Baik, nah kita mulai menyusun untuk laporan arus kas. Kita lihat di sini, kita masuk pada aktivitas operasi dan kita menggunakan metode langsung ya untuk yang pertama. Nah tadi ya, untuk metode langsung kita identifikasi dulu penerimaannya berasal dari mana, pengeluarannya untuk kemana saja itu dicari dulu. Nah kita lihat ini ya, penerimaan kasnya dari pelanggan ya, dari penjualan, dari sales. Nah ini sebesar 1.938 juta. Nah ini diperoleh dari mana? Kita lihat di sini ada keterangannya ya. Penjualan dikurangi dengan kenaikan piutang dagang. Oke, ini nanti mohon maaf ya, kita naik turun ya, karena laporan keuangannya ada di slide sebelumnya ya, sorry. Nah ini kan tadi yang perlu diperhatikan ya, penjualan dikurangi dengan peningkatan piutang dagang ya, berarti kan ketika piutang dagangnya meningkat, ini kasnya nggak diterima nih ya, ketika terjadi penjualan perusahaan nggak nerima kas ya, tapi dicatat sebagai piutang, maka di sini harus dikeluarkan. Bentar, kita balik lagi ya, penjualan dikurangi dengan kenaikan piutang. Kita lihat di sini penjualannya ya, penjualannya 1.980 juta, piutangnya naik ya 42 juta. Nah berarti ini yang 42 juta tidak diterima secara cash ya, atas penjualan yang terjadi di tahun 2019. Nah maka ini dikurangkan ya, 1.980 juta dikurangi 42 juta. Ini saya bacanya tetap sesuai nilai aslinya ya, karena di sini keterangannya kan dalam ribuan, jadi jangan bingung ya nanti kok
nolnya hilang 3. Ya, maka di sini diperoleh ya kas yang diterima dari penjualan atau dari customer itu sebesar 1.938 juta. Kemudian kas dikeluarkan untuk pembayaran apa saja? Nah, ini ada untuk pembayaran kepada supplier ya. Ini di HPP nanti ya. Kemudian ada pembayaran atas beban operasional. Ya, kepada supplier. Nah, ini ada di sini ya catatannya. Ini HPP dikurangi dengan penurunan persediaan ditambah dengan penurunan hutang. Ya. Nah, maka kita lihat di sini HPP-nya berapa. Nah, ini HPP-nya 1.089 juta. Persediaannya bentar. Nah, ini ya persediaannya turun sebesar 30 juta. Hutangnya turun 15 juta. Ya. Maka di sini HPP dikurangi dengan penurunan persediaan ditambah dengan penurunan hutang. Ya, maka diperoleh angka 1.074 juta. Kemudian untuk beban operasional. Beban operasional ini ya. Beban operasi dikurangi dengan beban penyusutan, dikurangi dengan beban amortisasi ya, karena tadi di perusahaan tersebut ya PT Porori ini punya aset tetap, punya intangible asset berupa hak paten ya. Kemudian ada penurunan perlengkapan, kenaikan accurate liabilities. Nah, ini nanti dikurangkan semua ya, karena di sini penurunannya atau beban-beban ini kan tidak mengeluarkan kas. Ya. Kayak perlengkapan nih, perlengkapan kan biasanya di akhir periode kita lakukan adjustment ya atau penyesuaian AJP. Nah, itu kan kadang kita mencatat nih beban perlengkapan ya pada perlengkapan. Ya. Kalau misalnya nih secara pencatatan masih ada 200 tapi realnya masih ada 150 ya, ketika dilakukan stock opnam 150. Nah, berarti kan itu ada 50 yang digunakan. Nah, untuk mencatat 50 perlengkapan yang digunakan itu kan beban perlengkapan ya pada perlengkapan. Ya, debitnya beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Nah, si beban perlengkapan ini kan tidak mengeluarkan kas, tetapi dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai beban. Ya, masuknya ke dalam beban operasional. Tapi kan dia tidak ada kas yang dikeluarkan. Nah, maka itu harus dikurangkan ya ketika menyusun laporan arus kas. Nah, jadi di sini harus paham dulu ya bahwa di dalam laporan arus kas ini hanya transaksi yang menerima dan mengeluarkan kas saja yang dicatat. Ya, jadi kalau ada transaksi-transaksi atau pencatatan-pencatatan ya atau akun-akun yang dimasukkan ke dalam laporan laba rugi tetapi dia tidak ada penerimaan atau pengeluaran kasnya, maka harus dikoreksi ya atau harus di adjustment ya, harus disesuaikan. Nah, di sini diperoleh beban operasionalnya sebesar 567 juta sehingga kas yang dikeluarkan untuk pembayaran ini sebesar 1.641 juta. Nah, tadi penerimaannya 1.900.000, pengeluarannya 1.600.000, maka arus kas bersih dari aktivitas operasional ini sebesar 297 juta. Ya, dari hasil pengurangan ya atau selisih dari penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Baik, nah itu untuk metode langsung ya. Sekarang kita masuk pada metode tidak langsung. Nah, untuk metode tidak langsung ini tadi ya kita tentukannya kita hitungnya dari laba bersihnya berapa ya, laba bersih yang ada di laporan laba ruginya berapa, kemudian di adjust ya atau disesuaikan. Tadi laba bersihnya sebesar 201 juta. Oke, ini ya saya naik dulu ya ke laporan laba ruginya. Nah, ini ya laba bersihnya di dalam laporan laba rugi 201 juta.
Kemudian ditambahkan dengan ini ada beban penyusutan 75 juta, beban amortisasi 21 juta, penurunan perlengkapan 9 juta, penurunan persediaan 30 juta dan kenaikan accurate liabilities sebesar 18 juta. Nah, kenapa dikurangkan? Ini tadi ya seperti yang saya sampaikan, karena biaya-biaya ini tidak mengeluarkan kas. Ya, tidak mengeluarkan kas. Ya, jadi hanya dicatat sebagai beban tapi tidak ada kas yang keluar, sehingga di sini harus dimasukkan lagi ke dalam perhitungan laba bersih. Ya, harus ditambahkan. Ya, dimasukkan kembali lah istilahnya ya, karena kan ini nggak ada kas yang keluar sebenarnya di sini, berarti harus ditambahkan lagi ke dalam laba bersihnya. Kemudian dikurangi dengan ini kenaikan piutang dagang dan penurunan hutang dagang. Ya, karena ini kan tidak berwujud ya, tidak berwujud kas atau kasnya tidak dikeluarkan ya atau diterima. Maka di sini ya 201 juta ditambah dengan tadi ya beban-beban yang sebenarnya tidak mengeluarkan kas 153 juta dikurangi dengan kenaikan piutang dan penurunan utang 57 juta, sehingga di sini arus kas bersih dari aktivitas operasional sebesar 297 juta. Nah, ini berarti sesuai ya dengan yang ada di neraca. Coba kita cek ya. Nah, bentar. Nah, ini kan di neracanya 297 juta. Tapi labanya 201 juta. Nah, ini kan kalau yang tidak memahami keterkaitan antara laporan laba rugi, kemudian neraca dan laporan arus kas, ini kan bingung ya. Loh, kok saya dapat labanya 201 juta? Ya, tetapi kok kas saya menjadi lebih tinggi, ada 297 juta lah, sisanya kemana? Nah, sisanya ada di sini ya. Sisanya tuh ini ya, selisihnya tuh ini. Jadi ada beban-beban dan ini ya kenaikan penurunan piutang dan hutang yang memang tidak ada kas yang diterima atau dikeluarkan. Jadi hanya dicatat saja di dalam laporan laba rugi. Jadi ketahuan, oh ternyata ini nih, jadi kenapa antara kas sama labanya kok nggak balance, nggak sama ya. Karena ada transaksi-transaksi yang tidak mengeluarkan atau menerima kas. Baik, selanjutnya kita masuk pada aktivitas investasi. Nah, untuk aktivitas investasi ya, kas yang diperoleh nggak ada kan, karena tidak ada penjualan aset ya. Asetnya malah bertambah, berarti di situ ada pembelian aset. Kas yang dikeluarkan untuk pembelian aset tetap sebesar 210 juta. Tadi ya, Anda nanti bisa cek di dalam laporan neracanya bahwa aset tetapnya itu bertambah sebesar 210 juta. Maka arus kas bersih untuk aktivitas investasi sebesar 210 juta. Nah, kemudian arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Nah, tadi pendanaan itu ini saham preferen ya, di tahun 2019 ada penambahan saham preferen atau penambahan dari saham preferen, berarti di situ kan perusahaan menerbitkan saham preferen, perusahaan punya dana atau punya ada penambahan modal atau pendanaan ya kan. Kemarin pendanaan berkaitan dengan ekuitas kan, ekuitas dan liabilitas, ekuitas dan hutang. Nah, karena di sini saham preferennya bertambah diterbitkan ya, maka di sini ada penerimaan kas sebesar penerbitan saham preferen yaitu 645 juta. Kemudian kas yang dikeluarkan ini ada untuk pelunasan wesel bayar dan pembayaran dividen. Ya, tadi kan wesel bayarnya berkurang ya. Tahun 2018 ada wesel bayar sebesar 450 juta. Tahun 2019 dividen wesel bayarnya tidak ada, berarti kan sudah dibayarkan. Berarti kan di situ ada kas yang dikeluarkan untuk aktivitas pendanaan. Nah, maka arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 57 juta.
Nah ini ya untuk penyusunan laporan arus kas PT Polri untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 dalam ribuan rupiah sebesar nih ya, untuk aktivitas operasional ya tadi arus kas bersihnya 297 juta. Ini tinggal kita salin aja ya dari perhitungan yang tadi. Kita gunakannya yang metode langsung di sini. Kemudian dari aktivitas operasional ya ini keluar kas sebesar 210 juta karena tadi beli aset ya. Kemudian dari aktivitas pendanaan ini bertambah 57 juta ya, meskipun bayar ngelunasin wesel bayar dividen, tapi kan ada penerimaan dari penerbitan saham preferen. Nah, maka di sini terjadi kenaikan saldo kas sebesar 144 juta. Ya. Dari mana? Dari ini ya, aktivitas operasional dikurangi dengan aktivitas investasi ya, ditambah dengan aktivitas pendanaan. Maka kenaikan saldo kas itu sebesar 144 juta. Saldo kas awalnya 153 juta, saldo akhir kasnya 297 juta. Nah, ini berarti sudah sama ya dengan yang ada di dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Mari kita cek. Nah ini ya, di dalam kas ya, laporan kas ini kan berubah ya, dari tahun 2018 ini sebesar 153 juta, tahun 2019 297 juta. Nah selisihnya 144 juta. Nah selisihnya karena apa aja? Nah, selisihnya karena apa? Nah, karena ini ya. Karena dari aktivitas operasional ada ini ya, transaksi ini, dari aktivitas investasi ada pengeluaran aset tetap atau ada pembelian aset tetap, kemudian dari aktivitas pendanaan ada penerbitan saham preferen dan pelunasan wesel bayar. Nah, jadi bisa diketahui selisih 144 juta itu tuh dari mana? Ya, atau selisih peningkatan ya, kalau di sini ya peningkatan 144 juta itu dari mana? Nah ini bisa dilihat dari laporan arus kas. Baik, demikian pemaparan terkait dengan laporan arus kas ya di sesi yang kedua ya, karena untuk laporan arus kas kemarin sudah saya sampaikan dibagi menjadi 2 sesi. Nah ini sesi kedua, kita mencoba untuk menyusun laporan keuangan ya pada kasus PT Polri. Nah selanjutnya ini nanti ada tugas ya, minggu lalu tidak ada tugas ya, tugasnya dijadikan satu di minggu ini karena topik pembahasannya sama. Nah tugasnya di sini ada laporan laba rugi ya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Kemudian ada neraca komparatifnya. Nah tugasnya Anda diminta membuat laporan arus kas ya aktivitas operasional dengan metode langsung. Yang pertama. Yang kedua, Anda diminta membuat laporan arus kas operasi dengan metode tidak langsung. Yang ketiga, Anda diminta membuat laporan arus kas untuk tahun 2018. Itu ya. Jadi ini sudah ada laporan keuangannya. Anda tinggal mengidentifikasi ya, ketika menyusun dengan metode langsung berarti penerimaannya dari mana aja, pengeluarannya kepada siapa aja. Ya kalau dengan metode tidak langsung berarti di sini Anda harus melakukan penyesuaian ya, mana saja yang mempengaruhi penambahan atau pengurangan laba bersih. Ya kemudian nanti sudah ketemu kan, tinggal disusun laporan arus kas ya. Nanti tinggal untuk aktivitas investasi dan pendanaannya saja yang perlu Anda perhatikan lagi ya, karena untuk aktivitas operasionalnya Anda bisa ambil dari poin 1 aja ya untuk aktivitas operasionalnya ya. Selanjutnya nanti tugas dikerjakan kok tulis tangan, ini bisa diketik saja ya biar cepat. Diketik kemudian dikumpulkan melalui email mira.andriana@telkom.ac.id dalam format Word atau PDF. Subjek emailnya tugas 10 akuntansi keuangan.
Pengumpulan tugas maksimal Rabu minggu depan tanggal 7 November 2022. Gitu ya. Baik, demikian pemaparan materi di pertemuan ke-10 terkait dengan laporan arus kas. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa presensi, jangan lupa tugasnya. Sukses untuk Anda semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.